Athena adalah dewi yang dikaitkan dengan kebijaksanaan, kerajinan, dan perang. Sebagai salah satu dari 12 dewa Olympus dan dewi pelindung Athena, ia memberikan bantuan dan bimbingannya kepada banyak pahlawan Yunani yang terkenal. Dalam kisahnya, Athena biasanya digambarkan oleh kecerdasan dan kebijaksanaannya, meskipun beberapa cerita menekankan sifatnya yang lebih merusak, seperti kemarahannya yang mengerikan. Menurut sumber-sumber kuno, Dewi Athena muncul dalam keadaan dewasa dan bersenjata dari kepala Zeus. Kelahirannya yang tidak biasa ini berhubungan langsung dengan perannya sebagai dewi kebijaksanaan dan pemikirannya yang strategis. Dengan peristiwa kelahirannya yang luar biasa ini, mengungkap tema yang rumit tentang ramalan dan kekuasaan dalam mitologi Yunani. Zeus telah menikahi Metis, yang namanya berarti kebijaksanaan atau kecerdasan yang licik, sebagai istri pertamanya. Namun, sebuah ramalan dari Gaia dan Uranus memperingatkan Zeus bahwa Metis akan melahirkan 2 anak. Pertama, seorang putri dengan kebijaksanaan luar biasa, dan kemudian seorang putra yang akhirnya akan menggulingkan Zeus. Sama seperti Zeus telah menggulingkan ayahnya sendiri, yaitu Kronos. Zeus bertekad untuk mempertahankan kekuasaan tertingginya, menyusun sebuah rencana. Ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyerap Metis ke dalam tubuhnya sendiri saat ia sedang mengandung anak mereka. Dengan memakan Metis, Zeus menyerap kebijaksanaan dan kelicikannya, tetapi tindakan ini menyebabkan penderitaan yang hebat saat anak yang belum lahir itu tumbuh di dalam kepalanya. Momen puncak tiba ketika Zeus merasakan sakit yang tak tertahankan akibat tumbuhnya kebijaksanaan di dalam tengkoraknya. Ia memanggil Hephaestus, sang pengrajin dewa, untuk membelah kepalanya dengan kapak. Dari kejadian yang luar biasa ini, muncullah Athena yang sudah dewasa, mengenakan baju zirah berkilau, yang memiliki kebijaksanaan ibunya dan kekuatan ilahi ayahnya. Kelahiran yang dramatis ini menjelaskan mengapa Athena mewakili kebijaksanaan, bela diri, serta menggabungkan ketajaman mental ibunya dengan kekuatan ayahnya. Athena biasanya muncul dengan mengenakan pakaian perang, helm, perisai, dan tombak. Ia sering ditemani oleh hewan kesayangannya, burung hantu. Biasanya, Athena juga membawa Aegis, perisai yang tidak dapat ditembus, dan membawa kepala Gorgon di baju zirahnya. Athena dipanggil dengan berbagai sebutan, mungkin julukannya yang paling umum adalah Pallas. Asal-usul gelar ini belum jelas dari mana asalnya. Kisah tentang bagaimana Athena memperoleh nama tambahan Pallas sudah hilang dari sejarah pada zaman kuno. Namun, orang-orang Yunani menciptakan mitos untuk menjelaskan nama ganda Athena. Dalam satu versi, Pallas adalah teman dekat Athena semasa kecil. Suatu hari, saat mereka sedang bermain, Athena membunuh Pallas secara tidak sengaja. Ia sangat sedih. Untuk menghormati sahabatnya yang telah meninggal, ia mengambil nama Pallas untuk dirinya sendiri. Ia juga mengukir patung Pallas dari kayu yang disebut Palladium, yang konon katanya dapat menjamin kota yang memiliki patung itu tidak terkalahkan. Dalam berbagai tradisi, Palladium dahulu kala berada di Troy atau Roma. Dalam versi lainnya, Pallas adalah salah satu raksasa yang dilawan oleh para dewa Olympus dalam Gigantomachy. Setelah membunuh Pallas dalam pertempuran, Athena mengulitinya dan mengenakan kulitnya yang kebal sebagai baju zirah. Athena sering digambarkan mengenakan baju zirah lengkap. Kepala Medusa hampir selalu menjadi bagian dari baju zirah, yang ditampilkan pada pelindung dada Athena atau pada perisainya. Athena juga sering digambarkan bersama pohon zaitun dan burung hantu. Athena paling sering dikaitkan dengan burung hantu yang pintar dan bermata tajam. Dalam mitologi paling populer yang beredar, Athena lahir dari persatuan Zeus dan istri pertamanya, Metis. Dia adalah anak tunggal mereka. Tak lama setelah Metis hamil, Zeus mendengar ramalan yang meramalkan kejatuhannya di tangan anaknya sendiri. Karena takut akan kehancurannya, Zeus menelan Metis dan anaknya, seperti ayahnya sendiri, Kronos, yang menelan saudara-saudara Zeus, Demeter, Hades, Hera, Hestia, dan Poseidon.
Namun, anak dalam kandungan Metis tidak akan ditolak. Suatu hari Athena tiba-tiba muncul dari dahi Zeus. Dia sudah dewasa, bersenjata, serta mengenakan baju perang. Dalam beberapa cerita lainnya, Hephaestus, Prometheus, atau tokoh lainnya yang bertindak sebagai bidan dengan mencongkel kepala Zeus dengan kapak. Benang merah dalam mitos Athena adalah bagaimana ia menjadi pelindung kota Athena. Salah satu mitos mengklaim bahwa ia dan Poseidon bersaing untuk mendapatkan kehormatan tersebut pada masa-masa awal polis. Kedua dewa tersebut masing-masing memutuskan untuk memberikan hadiah kepada orang Athena dan setuju untuk membiarkan seorang hakim memilih yang terbaik. Ada yang mengatakan bahwa hakimnya adalah Raja Athena, yang lain mengatakan bahwa ia adalah dewa-dewa Olympus. Dalam sebagian besar versi yang lebih populer, Poseidon menancapkan trisulanya ke tanah, melepaskan semburan air asin sebagai hadiah. Dalam versi Romawi, ia membawa kuda pertama ke Athena. Sementara itu, Athena mempersembahkan pohon zaitun pertama kepada orang Athena. Zaitun dengan cepat menjadi makanan pokok orang Athena, dan pohon itu sendiri menjadi fondasi keberhasilan ekonomi kota dalam bentuk ekspor minyak yang menguntungkan. Athena dipilih sebagai pemenang, sehingga meresmikan hubungan yang langgeng antara dewa dan kota. Poseidon, yang marah karena kalah, membanjiri sebagian besar wilayah Attika di sekitarnya. Dewi Athena dikenal sebagai Athena Parthenos yang berarti perawan. Ia terhindar dari keterikatan nafsu birahi dan hubungan seksual yang berkaitan dengan dewa-dewi lainnya. Ada satu kisah penting yang dibangun dalam mengisahkan kehormatan Dewi Athena sebagai pendiri dan pelindung Athena. Dalam versi yang pertama, Hephaestus mencoba memperkosa Athena, tetapi Athena menarik diri dari penyerangannya dan menyebabkannya ejakulasi di pahanya. Athena mengelap spermanya dengan sedikit wol dan melemparkannya ke tanah. Tindakan ini menghamili Gaia, Dewi Bumi, yang memberi kehidupan kepada Erichthonius, salah satu penguasa legendaris Athena. Erichthonius juga akan menjadi salah satu tokoh utama dalam festival Athena yang merayakan asal-usul kota tersebut. Dalam versi lainnya dari kisah ini, Hephaestus, yang mengklaim hak istimewanya sebagai bidan Athena yang bersenjatakan kapal, membujuk Zeus untuk menyetujui pernikahan antara Athena dan dirinya. Ketika Erichthonius lahir, Athena menaruhnya di dalam peti dan menitipkannya kepada 3 putri Cekrops, Herse, Pandrosus, dan Aglaurus, sambil memberitahu mereka untuk tidak melihat ke dalam peti. Ketika rasa ingin tahu menguasai mereka, mereka membuka peti itu dan menemukan seekor ular yang melingkar. Kisah lainnya mengklaim bahwa ada seorang anak yang dijaga oleh seekor ular di dadanya, atau bahwa kaki anak itu telah berubah menjadi ular. Kedua saudari itu kemudian diserang dan dibunuh oleh ular itu. Dalam versi lainnya, mereka menjadi gila karena pemandangan yang mengerikan itu dan melemparkan diri mereka dari Akropolis, benteng di puncak bukit Athena. Athena terkadang digambarkan di samping ular. Dari kisah ini kemudian menetapkan ular sebagai pelindung Athena. Sama seperti dewa-dewi Olympus lainnya, Athena bisa bersikap baik hati tetapi juga sangat kejam. Ia sangat keras dalam menghukum orang-orang yang menyakitinya, dan ada beberapa mitos yang membuktikan keampuhan pembalasan dendamnya. Seperti pada kisah Athena dan Medusa. Menurut Metamorphosis karya Ovid, Medusa awalnya adalah seorang gadis cantik. Bahkan, kecantikannya begitu luar biasa sehingga dewa laut Poseidon jatuh cinta padanya dan tidur dengannya di kuil Athena. Athena yang masih perawan tidak menyukai tindakan penistaan ini, dan ia memutuskan untuk menghukum Medusa daripada Poseidon. Dia mengubah rambut indah Medusa menjadi ular dan membuatnya sehingga siapapun yang melihatnya langsung berubah menjadi batu. Athena memainkan peran utama dalam puisi epik Homer, jauh sebelum peristiwa Iliad. Buat kalian yang belum tahu, Iliad adalah karya Homer yang menggambarkan tahun terakhir Perang Troya, konflik legendaris antara aliansi kota-kota Yunani dan kota Troya di Anatolia. Iliad kemungkinan ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi setelah tradisi lisan yang panjang.
Bangsa Yunani sendiri memperkirakan perang tersebut terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi selama zaman perunggu. Dalam kisahnya Hera, Aphrodite, dan Athena masing-masing mengklaim sebagai dewi tercantik di antara semua dewi lainnya. Mereka menugaskan Paris, pangeran Troy, untuk menilai siapa di antara mereka yang benar-benar paling cantik. Mereka mencoba menyuap pangeran itu. Hera menjanjikan kekuasaan politik, Athena menawarkan kejayaan kemenangan militer, dan Aphrodite setuju untuk mengizinkan Paris menikahi wanita tercantik yang masih hidup. Paris memilih hadiah terakhir, yang kebetulan adalah Helen, istri Menelaus, Raja Sparta. Penculikan Helenlah yang memicu perang Troya. Dalam Iliad, tersirat bahwa kebencian Athena dan Hera terhadap bangsa Troya disebabkan oleh penghinaan yang mereka terima dalam pengadilan Paris. Kedua dewi ini kemudian muncul sebagai sekutu Yunani yang paling berkomitmen dan konsisten dalam Iliad saat mereka menyerang dan akhirnya menaklukkan Troya. Seringkali bantuan Athena berupa bisikan kebijaksanaan yang lembut kepada manusia yang ceroboh. Ia memberikan perhatian khusus kepada Achilles yang amarahnya terhadap Agamemnon mengancam akan menghancurkan aliansi Yunani yang melemah. Saat Achilles bersiap mengeluarkan pedangnya dari sarung dan membunuh Agamemnon, Athena muncul dan berkata, "Aku datang dari surga untuk meredakan amarahmu jika kau mau patuh." Dewi Hera berlengan putih mengirimku karena dalam hatinya dia mencintai dan peduli pada kalian berdua. Kemudian dalam perang tersebut, kedua belah pihak memutuskan bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui pertarungan tunggal antara Menelaus dan Paris. Namun, Athena ingin melanjutkan pertempuran dan menyamar sebagai prajurit Trojan bernama Laodocus. Dengan penyamarannya ini, ia membujuk seorang jenderal dan sekutu Trojan bernama Pandaros untuk menembakkan anak panah ke Menelaus dan menjanjikan bahwa kematian Raja Sparta akan mengakhiri konflik. Ketika Pandaros melepaskan tembakan, Athena mengubah jalur proyektil, memastikan bahwa proyektil itu hanya akan melukai Menelaus. Athena kembali memberikan pengaruhnya atas konflik tersebut ketika ia mendukung prajurit Diomedes, memberinya kekuatan dan keberanian untuk memimpin pertempuran melawan bangsa Troya. Ketika mereka berhadapan dengan Ares yang penuh amarah dan nafsu akan darah, ia membimbing Diomedes saat ia menusukkan tombaknya ke tubuh sang dewa, membuatnya terluka dan lumpuh di medan perang. Dalam kisah Odyssey, untuk kalian yang belum tahu Odyssey pada karya Homer, adalah pahlawan mitologi Yunani Odysseus yang diceritakan ingin kembali ke kampung halamannya setelah perang Troya. Athena menawarkan kebijaksanaan dan pertolongan kepada Odysseus yang tengah berjuang dan putranya Telemachus. Saat Odysseus memulai perjalanan pulang yang panjang setelah berakhirnya perang Troya, Athena mengilhami pikiran-pikiran bijak di dalam pemikirannya. Di Ithaka, di rumah Odysseus, ia memberi nasihat kepada Telemachus, mendesak pemuda itu untuk mencari informasi tentang ayahnya. Baru kemudian Athena menampakkan diri kepada Odysseus secara langsung. Ketika ia akhirnya kembali ke Ithaka, ia datang kepadanya dengan menyamar sebagai seorang penggembala. Untuk membangkitkan amarahnya, Athena mengatakan kepadanya bahwa Penelope telah melupakannya dengan mengatakan bahwa Odysseus telah meninggal. Ia telah menikah dengan pria lain. Percaya pada kesetiaan istrinya, Odysseus menolak untuk mempercayai penipu itu. Ketika Athena melihat bahwa dia tidak dapat menipu Odysseus yang licik, dia mengungkapkan identitas aslinya. Athena kemudian mengatakan yang sebenarnya. Penelope dikepung oleh para pelamar yang ingin mengambil apa yang menjadi hak Odysseus, tetapi dia tetap setia sambil menunggu kepulangannya. Athena kemudian menyamarkan Odysseus sebagai seorang pengemis. Dengan penyamarannya itu, Odysseus membunuh para pelamar dan mengambil kembali istri dan rumahnya. Athena dihormati dengan Parthenon, sebuah kuil besar di Akropolis Athena yang dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi selama zaman keemasan. Kuil ini bisa dibilang merupakan contoh arsitektur Yunani kuno yang paling terkenal. Dan festival Athena yang paling agung dan terpenting adalah Panathenaia. Dalam versi lainnya, yang disebut Panathenaia Agung, yang diadakan setiap 4 tahun.
Panathenaea terdiri dari prosesi pemuda dan pemudi, pengorbanan, dan pertandingan atletik. Festival ini mencapai puncaknya dengan perawatan patung pemujaan Athena. Patung itu ditelanjangi, dicuci dengan air laut, dan kemudian dikenakan jubah baru yang indah yang disebut peplos, yang ditenun oleh para wanita Athena. Perayaan yang sama juga diadakan di kota-kota Yunani lainnya.